Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Bu. Masih pada semangat gak buat belajar? Saya lemes, Bu. Kenapa? Belum makan. Suapin Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang mau membawakan doa? Saya Bu. Oke, Robi silakan. Ya. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran, apa baiknya kita berdoa daripada masing-masing. Doa selesai. Oke, terima kasih Robi. Lanjut. Pada tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Kehidupan masyarakat. Oke, terima kasih. Pada tahu nggak apa itu heterogenitas sosial? Apa tuh? Perbedaan. Jelasin dong, Bu. Apa itu beda-beda Bu? Untuk alat bernapas, Bu, kayak oksigen gitu. Iya, Bu, apa itu, Bu? Apa Bu? Beda-beda. Majemuk. Ya majemuk beda. Oke. Benar semua ya jawabannya. Menurut kalian, mengapa sih terdapat heterogenitas sosial di dalam masyarakat? Karena kita berbeda-beda. Siapa yang mau jawab? Mengapa terdapat heterogenitas sosial di dalam masyarakat? Aku mau jawab. Heterogenitas sosial dalam masyarakat itu terjadi karena kita ini punya perbedaan dalam masyarakat. Jadi itu karena perbedaan itu jadi muncul keragaman. Perbedaan ini bisa mencakup dari ranah intelektual, moral, sama fisik juga, yang pada akhirnya itu melahirkan tadi keberagaman. Contohnya itu kalau di masyarakat itu kayak keberagaman suku, agama, ras, bangsa, sama bahasa daerah. Dan di Indonesia kan itu beragam. Terus selain itu Oke, lanjut ya teman-teman. Berikut ada ciri masyarakat heterogenitas menurut Van den Berg. Masyarakat heterogenitas menurut Van den Berg memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya segmentasi kelompok. Yang kedua, kurangnya konsensus. Yang ketiga, sering terjadi konflik. Yang keempat, adanya dominasi kelompok tertentu. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama, terbentuknya segmentasi kelompok. Nah, dari masyarakat heterogenitas ini sering terjadi segmentasi kelompok, yang berarti masyarakat terbagi menjadi beberapa kelompok yang berbeda-beda dalam hal misalkan suku, agama, ras, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Masing-masing kelompok-kelompok ini memiliki identitas yang unik dan budaya yang berbeda yang dapat mengarah pada konflik dan ketimpangan dalam masyarakat. Yang kedua, kurangnya konsensus. Kurangnya konsensus ini cenderung memiliki konsensus yang berarti bahwa tidak semua anggota masyarakat memiliki persetujuan yang sama tentang nilai-nilai, norma, dan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, sering terjadinya konflik. Kondisi heterogenitas ini cenderung menyebabkan konflik yang sering terjadi di antar kelompok masyarakat, antara individu atau kelompok yang disebabkan oleh perbedaan nilai, budaya, dan tujuan yang diinginkan oleh masing-masing kelompok. Yang terakhir, adanya dominasi kelompok tertentu. Dalam masyarakat heterogen, terkadang terjadi dominasi kelompok tertentu atas yang lain. Dominasi ini dapat berupa dominasi politik, ekonomi, atau sosial yang dapat menyebabkan
menyebabkan ketimpangan dan konflik dalam masyarakat. Boleh dilihat? Yang berikut gejala sosial sebagai akibat heterogenitas. Mungkin ada yang mau baca? Saya Bu. Heterogenitas sosial dapat menimbulkan perbedaan sosial derajat atau diferensiasi sosial dan tidak derajat muncul akibat pengaruh sistem pembagian kerja, keberagaman agama, etnik, dan budaya. Sementara itu, perbedaan sosial tidak derajat muncul akibat pengaruh lapisan sosial yang ada dalam masyarakat. Oke, terima kasih Sabil. Boleh di next? Nah, berikut ada contoh heterogenitas sosial di dalam masyarakat. Nah, heterogenitas sosial dalam masyarakat ini bukan fenomena yang menggambarkan adanya perbedaan-perbedaan yang signifikan antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau subkultur yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Itu ada beberapa contoh nih. Yang pertama ada kebudayaan, yang kedua sosial ekonomi, yang ketiga latar belakang, yang keempat gaya hidup, yang kelima ada jenis kelamin. Baik, yang pertama tentang kebudayaan. Nah, kebudayaan ini mungkin dalam kelas ini kita pasti punya kebudayaan berbeda-beda ya. Mungkin di Jawa mayoritas orang memiliki kayak mata pencahariannya beda ya, kayak rata-rata kebudayaan di Jawa tuh kayak mereka lebih banyak berdagang ya. Terus ada kebudayaan yang mana setiap kali ada hari raya, misalkan mau menjelang hari raya Ramadan atau Idul Fitri, biasanya kayak kalian suka pergi siaran nggak? Kayak Suka Bu, suka ke tempat mendiangnya atau itu namanya kebudayaan. Yang kedua yaitu sosial ekonomi. Contohnya orang yang bekerja di kampung biasanya gajinya lebih kecil ya ketimbang orang yang bekerja di kota. Di kota, di desa UMR-nya lebih kecil. Terus yang ketiga adalah latar belakang. Latar belakang ini dalam kelas ini pasti kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya teman-teman. Contohnya seperti agama, misalnya saya sendiri Kristen, yang lain Muslimnya. Terus ada jenis kelamin. Nah, misalkan dulu ya teman-teman, laki-laki lebih memegang kekuasaan tertinggi ya. Tapi sekarang perempuan juga bisa sama dong, sederajat dengan laki-laki. Oke, yang berikut boleh di next. Penyebab atau faktor heterogenitas sosial. Yang pertama adalah kerusakan alam, yang kedua masalah kependudukan, yang ketiga penyimpangan sosial, yang keempat ketidakteraturan masyarakat. Yang pertama kerusakan alam, kerusakan lingkungan alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya. Yang kedua tuh masalah kependudukan, misalnya penduduk dari desa pindah ke kota atau yang biasa disebut dengan urbanisasi. Yang ketiga yang berikut penyimpangan sosial, misalkan di kota-kota besar sering terjadi ya begal, pencurian motor, tawuran, masih banyak. Yang keempat itu ketidakteraturan masyarakat. Mungkin dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan tetangga pasti kita memiliki pendapat yang berbeda-beda ya. Itu yang disebut dengan ketidakteraturan dalam masyarakat. Yang berikut ini yang terakhir, ada yang mau baca kesimpulan. Oke, Kesha boleh.
Jadi heterogenitas sosial dalam masyarakat memiliki implikasi yang signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat berdasarkan penelitian dan analisis. Dapat disimpulkan bahwa heterogenitas sosial memungkinkan masyarakat untuk menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan adanya perbedaan, masyarakat dapat belajar dan menghargai perbedaan, membuat kehidupan dalam bermasyarakat menjadi lebih hidup dan menarik. Gitu. Oke, terima kasih banyak Miss Yan. Oke, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, untuk penugasannya nanti tolong dibacakan kembali ya di modul pembelajaran. Tugasnya nanti Ibu kirim aja ya lewat WA group. Iya, Ibu. Oke, Ibu. Oke, terima kasih semuanya. Pelajaran hari ini telah selesai. Mungkin sekian dari pelajaran hari ini. Atas perhatian teman-teman, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.